Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. 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 God is good. God is good. And all the time. God is good. Apakah saudara berbahagia pada sabat ini? Jikalau saudara berbahagia, katakan kepada orang sebelah kiri dan kanan saudara, but now I see. But now I see. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada EHM Channel dan Bapak Pendeta yang sudah memberikan kesempatan bagi kami pada siang ini untuk melayani. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya yang telah membawakan sebuah lagu pujian yang berjudul Amazing Grace. Kiranya lagu itu dapat membawa kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan dan mengangkat jiwa kita lebih dekat dengan hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, pada saat ini ada sesuatu yang berbeda karena biasanya setiap kali saya datang akan ada sambutan yang begitu hangat dari seorang, tetapi saat ini saya tidak menerima itu dan melihatnya kembali. Dan sekedar flashback sebelum saya memulai, di bulan November ya, pada waktu itu Kak Elvin mengatakan pada saya, Rico, jangan lupa ya di bulan Januari, Mike, pulang lagi, mau berpulang berpisah, Rico jangan lupa ya di bulan Januari. Dan itu terngiang dalam pemikiran saya, dan itu sebabnya mau diminta bulan Januari, mau diminta bulan Februari, saya akan tetap bersedia. Bukan saja karena keinginan untuk melayani, tapi saya teringat akan kenangan yang mungkin menurut saya itu kenangan terakhir. Walaupun di dalam pembicaraan saya beberapa kali komunikasi WA chatting melalui dengan Kak Elvin, tapi itulah pertemuan yang terakhir. Dan saya berharap, walaupun saya agak sedikit mungkin saudara memandang seperti melo, tapi ini pendahuluan. Mudah-mudahan semangat daripada Kak Elvin, contoh dan teladan yang sudah diberikan, itu akan memberikan kepada kita semangat dan kita akan melanjutkannya itu. Dan besar harapan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan reuni akbar untuk menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan. Baik saudara-saudariku sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang menundukkan kepala dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami, curahan Roh Kudus kiranya menjadi bagian kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat mengubah kehidupan kami, menguatkan iman kami, agar kami hari demi hari bergantung kepada Tuhan dan percaya akan kebaikan Tuhan. Ampunilah kami dari salah dan dosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, judul renungan firman Tuhan pada saat ini ialah But Now I See. But Now I See adalah merupakan penggalan lirik dari sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Menurut Wikipedia, lagu Amazing Grace adalah lagu yang cukup populer di dunia ini, secara khusus di Amerika. Lambang kematian, sementara dia mencoba untuk mengarahkan kapal karena badai dahsyat ini. Ia atau John Newton mengalami satu karya penyelamatan dari Tuhan ketika semua tampak hilang dan kapal akan tenggelam. John Newton berseru, Tuhan, kasihanilah kami.
kelepasan, dan keselamatan yang Tuhan berikan membuat satu turning point bagi John Newton, dan ia berbalik dari jalannya, dan John Newton menuliskan lagu Amazing Grace yang menceritakan pengalaman hidupnya, yaitu Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Saudara-saudariku sekalian, John Newton adalah seorang yang tidak mengalami kebutaan secara fisik apabila dibandingkan dengan seorang komposer ternama lainnya, yaitu Fanny J. Crosby. Namun melalui pengalaman hidupnya, John Newton menuliskan pesan bagi saudara dan saya, yaitu I was blind but now I see. John Newton tidak mengalami buta secara fisik, namun dia mengalami buta rohani, sehingga ia menuliskan penggalan kalimat "But I was blind, but now I see" dalam lagu yang berjudul Amazing Grace. John Newton harus mengalami buta rohani oleh karena kesenangan dunia ini, sehingga ia lupa akan ajaran dari almarhum ibunya, dan ia mengabaikan nilai-nilai kekristenan. Namun Tuhan melalui kuasanya, Tuhan melalui kasihnya yang ajaib dan sempurna, sanggup membuka mata kerohanian daripada John Newton, sehingga John Newton menuliskan pengalaman hidupnya dari kebutaan rohani dengan mengatakan I was blind but now I see. Saudara-saudariku sekalian, boleh jadi saat ini kita mengalami buta rohani oleh karena ketakutan dalam hidup ini, karena kita diambang kematian, di mana musuh rohani kita, yaitu iblis beserta pasukannya, mengelilingi kita. Namun saudara-saudariku sekalian, ingatlah akan pengalaman dari bujang Elisa, ketika Elisa dan bujangnya dikepung oleh pasukan bangsa Aram. Bujangnya menjadi sangat ketakutan, dan dia berseru kepada Elisa, "Celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat?" Lalu kata Elisa, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membuka mata daripada bujangnya ini, dan Tuhan menjawab doa Elisa, sehingga bujangnya ini melihat bahwa begitu banyak kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Amin, saudaraku sekalian. Amin. Ketika kita mengalami buta rohani, di mana kita tidak bisa melihat ada jalan keluar dari permasalahan hidup kita, mari kita mengingat cerita dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel dihadapkan pada situasi yang buntu atau deadlock, sementara mereka hendak mengadakan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Pada waktu itu pasukan Mesir dipimpin oleh Firaun mengejar bangsa Israel dari belakang, di tengah keadaan yang deadlock, karena di depan mereka ada laut, di belakang ada pasukan yang mengejar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan di tengah keadaan yang buntu ini, Musa mengatakan, "Jangan takut,
yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi. Dan buku Exodus 14 verse 14 mengatakan, and the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Dan Tuhan akan membantu dan menolong engkau dan kamu akan menerima damai sejahtera. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa untuk angkat tongkat dan taruh di atas air, kemudian membelah laut itu. Dan Musa melalui kuasa Tuhan membelah laut terbelah sehingga bangsa Israel dapat berjalan melalui jalan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku sekalian. Itu sebabnya ada sebuah lagu yang berjudul Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Sebuah lagu dari anak Tuhan, Erika Abigail Raja Guguk, akan menyanyikan Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Terima kasih kepada anak Tuhan Erika dan juga mamanya yang telah membantu. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, bisa saja saat ini kita mengalami buta rohani oleh karena kita tidak bisa melihat dan merasakan sentuhan dan belayan kasih sayang Tuhan. Oleh karena kita mengalami sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda,
bahkan kita kehilangan dengan orang yang kita sayangi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, bisa saja dalam keadaan ini mungkin timbul pertanyaan dalam hati, di mana Tuhan yang dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah yang beserta dengan kita? Di manakah Allah yang dikatakan dalam Alkitab bahwa Dia adalah Allah yang kasih? Saudara-saudariku sekalian, pengalaman hidup daripada Ayub kiranya akan menjadi satu contoh dan teladan bagi masing-masing kita. Ketika Ayub diizinkan oleh Tuhan kehilangan harta bendanya, ketika Ayub harus diizinkan oleh Tuhan mengalami perpisahan dengan anak-anaknya oleh karena kematian daripada anaknya, bahkan ketika Ayub harus mengalami sakit penyakit, bisikan daripada istrinya yang mengatakan, "Ayub, masih dengan tekunkah engkau mengasihi Tuhan Allahmu itu?" Dan Ayub mematahkan semua bisikan istrinya dengan mengatakan, "Apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang tidak baik juga?" Bahkan sebuah kalimat deklarasi daripada Ayub, dia mengatakan, "The Lord giveth, the Lord taketh away." Allah yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, ketika kita gelap, ketika kita tidak bisa melihat akan kebaikan Tuhan oleh karena tekanan beban hidup ini, biarlah pengalaman Ayub, pengalaman bangsa Israel, pengalaman bujang Elisa, bahkan pengalaman John Newton akan menjadi pelajaran rohani dan renungan bagi masing-masing kita. Dan melalui doa yang tidak berkeputusan, maka kita akan disembuhkan oleh Tuhan dari buta rohani ini. Dan kita akan sanggup mengatakan, "Benar ya Tuhan, saat ini doa yang saya panjatkan kepadamu belum kunjung tiba. Benar ya Tuhan, bahwa saat ini saya masih mengalami rasa sakit. Benar ya Tuhan, bahwa saat ini saya kehilangan pekerjaan. Benar ya Tuhan, bahwa saya harus mengalami perpisahan dengan orang yang saya sayangi di dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti ya Tuhan, bahwa saya mau agar Tuhan membuka mata kerohanian saya, agar saya bisa melihat akan rahmat dan kasih-Mu. Amin, saudaraku sekalian. Dan satu kepastian bagi kita, sama seperti Tuhan menjawab seruan yang keras daripada Bartolomeus akan kebutaannya secara fisik, maka Tuhan yang sama akan membantu saudara dan saya. Tuhan akan membuka mata kerohanian kita, dan kita akan dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan begitu dekat dengan kita, dan Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Amin, saudaraku sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, sebuah lagu yang dituliskan oleh Fanny J. Crosby, yaitu Blessed Assurance, Jesus is mine. Fanny J. Crosby, dia benar-benar buta secara fisik, tetapi dia bisa melihat rahmat Tuhan itu. Sehingga Fanny J. Crosby menuliskan, walaupun dia buta, dia tuliskan dalam bahasa Inggris, Blessed Assurance, Jesus is mine. Dan dia mau mengajak saudara dan saya pada saat ini untuk juga menyanyikannya.
This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Kami memuji, bahagia, memuji Yesus sepanjang hari. Kami menyanyi bahagia, memuji Yesus sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, sebagai penutup, kiranya renungan firman Tuhan yang berjudul But Now I See akan boleh tertanam di dalam hati kita, bertumbuh dan hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita ketika kita harus jatuh dan kita mengalami buta rohani, ingatlah saudara-saudariku sekalian, masih ada Tuhan yang sanggup membuka mata kerohanian kita, sehingga kita tidak akan kabur, bahkan kita akan tetap jelas melihat kasih, kebaikan, dan rahmat Tuhan itu. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Amin.